Salah satu tanda kiamat itu makin banyaknya maksiat di mana-mana. Ya. Khamar, perjudian, perzinahan dilakukan terang-terangan. Sekarang orang maksiat itu, dulu orang maksiat itu nggak mau ketahuan orang, Pak. Ditutup aibnya, malu. Maksiat itu kan aib. Hari ini orang dengan bangga berbuat maksiat. Ya, bangga berbuat maksiat. Bangga mereka berzina, terang-terangan diungkapkan di internet, di YouTube, di podcast. Saya habis berzina 5 kali malam ini. Saya pernah mendengarkan itu ada seorang perempuan, dia FWB namanya, friend with benefit, berhubungan dengan 5 laki-laki berbeda dalam satu malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perzinahan bebas di mana-mana, mabuk, khamar, perjudian, pembunuhan. Sekarang orang maksiat sudah tidak maksiat yang standar, Pak. Kadang-kadang kita mendengar ada bapak memperkosa anaknya sampai anaknya hamil. Ya, ada menantu selingkuh sama mertuanya tuh. Coba, ya nggak kepikirkan sama ibu. Ya, yang kemarin terakhir ada pembunuhan series. Ternyata bukan sinetron yang series, tapi pembunuhan. Ya, series pembunuhan. Dan segala macam kemaksiatan yang makin banyak, dan kadang-kadang mungkin setan geleng-geleng kepala. Ini manusia idenya ada aja maksiatnya nih. Ya. Anti mainstream Pak maksiat sekarang. Ya Rab, mengerikan sekali. Ini semua tanda-tanda kiamat yang harus kita yakini bahwa kita akan menuju ke arah sana. Kalau sekiranya penduduk satu kampung banyak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah beri keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu adalah sebuah ketenangan. Keberkahan itu adalah sebuah kenyamanan, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam hati, dalam keluarga, dan dalam berbangsa. Apa yang Mas Agung sampaikan tadi, bahwa zaman dulu juga begitu. Iya, zaman dulu juga ada maksiat, tapi sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan. Lalu apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW untuk meredam ini semua? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang baik itulah yang mampu meredam ini semua. Akhlak yang baik itu menduduki peringkat tertinggi, yaitu apa? Akmalul mu'minina imanan, kata Nabi, ahsanhum khuluqan. Mas Agung, akmal itu isim tafdil dari kata kamil, sempurna. Jadi yang paling sempurna iman seseorang bukan min banyak-banyakan sujud, merebot yang menang kalau begitu. Bukan min banyak-banyakan sedekah, orang kaya yang menang kalau begitu. Bukan banyak-banyakan umroh haji, itu yang punya travel menang. Tapi sempurnanya iman, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya, ini yang akan meredam. Kenapa? Karena akhlakul karimah itu paling dicintai oleh Allah dan paling dekat duduknya. Inna akrabikum, yang paling akrab dengan aku paling dekat. Wa ahabbikum, yang paling aku cinta. Majlisan yaumal kiamati, tempat duduknya di hari kiamat, kata Nabi, ahsanum khuluqan. Jadi dengan diutusnya Rasulullah pada waktu itu yang katanya juga sudah dekat, itu teredam itu loh kiamat itu dengan akhlak. Hari ini akhlak semakin krisis. Nabi sudah menginformasikan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia zaman di mana tahun-tahun itu dipenuhi dengan para penipu. Kerjaannya bohong melulu. Rakyat dikasih janji-janji manis, kemudian pada ujungnya menderita. Tetapi kita tidak pernah berputus asa, karena ada kekuatan doa yang kemudian menyelamatkan pemimpin-pemimpin kita untuk mereka menjadi orang-orang yang amanah. Kita lihat jamaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah terjadi. Bahwa sabda Nabi SAW, pada saat itu tahun-tahun yang penuh dengan para penipu itu, yusaddaqu fiha al-kadhibu, dianggap benar. Banyak orang yang membenarkan. Pada tahun itu seorang yang kerjaannya berdusta. Dia tahu ini orang bohong, tapi demi kepentingan pribadinya dibenarkan itu kebohongannya. Sekelompok orang yang mereka ditutup mata dan telinganya dari kebenaran. Ini terjadi jamaah sekalian berbahagia. Kita melihat betapa banyak sandiwara dalam tanda kutip yang sedang dipertontonkan di negeri ini.